wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Citya B. Setiawan, biasa dipanggil Bayu. Nama saya Muhammad Reza, biasa dipanggil Reza. Dan nama saya Muhammad Firdaus Al-Kafi, biasa dipanggil Firdaus. Nama saya Ika Rahman Hendra, biasa dipanggil Rahman. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Seberapa Pancasilanya Aku. Baiklah, dalam menerapkan Pancasila tentunya ada beberapa tantangan yang kita hadapi, yaitu pendidikan dan pemahaman masyarakat. Masyarakat yang kurang memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dapat menjadi tantangan dalam menerapkan Pancasila. Yang kedua adalah berita-berita hoax. Berita-berita hoax dapat menjadi tantangan dalam menerapkan Pancasila karena dapat menimbulkan perpecahan kalau tidak dicari dengan teliti. Yang ketiga adalah pengaruh budaya asing. Pengaruh budaya asing ini dapat menjadi tantangan karena kalau kita tidak saring dulu budaya asing dapat menjadi perpecahan di antara kita. Yang kedua adalah strategi dalam menghadapi tantangan dalam menerapkan Pancasila. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa terus agar kita terhindar dari perpecahan. Yang kedua adalah memperbanyak literasi. Apabila ada berita-berita, jangan kita langsung terima mentah-mentah. Kita harus baca dulu, kita cari sumbernya supaya tidak terjadi perpecahan. Kemudian adapun yang saya lakukan dalam menerapkan Pancasila dalam lingkungan keluarga, yaitu saya hidup rukun dengan keluarga. Saya melakukan pekerjaan rumah. Saya tidak berkelahi dengan adik saya, kakak saya. Kalau dalam lingkungan sekolah saya tidak berkelahi. Saya melakukan piket kelas. Saya melakukan kerja bakti. Di situ kita tidak melakukan penistaan agama, ikut bermusyawarah dalam masyarakat. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kemudian saya serahkan kepada teman saya. Adapun tantangan yang saya hadapi yaitu kurangnya pemahaman pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, individualisme dapat memicu munculnya individualisme yang bertentangan tentang semangat gotong royong. Adapun strategi dalam menerapkan Pancasila yaitu melakukan pendidikan yang kuat di semua jenjang dengan penekanan pada nilai-nilai Pancasila termasuk pelatihan bagi guru. Yang kedua, dialog antara agama dan budaya, yaitu mengadakan forum antara agama dan budaya untuk memperkuat toleransi dan pengertian antar kelompok. Adapun yang saya terapkan dalam kehidupan saya yaitu menghargai pendapat teman, menghargai teman yang sedang beribadah, dan tidak berkelahi sesama teman. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Tantangan penerapan Pancasila di Indonesia yang saya dapati itu satu, tantangan globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia terhadap dalam hal penerapan Pancasila. Salah satu tantangan utama adalah masuknya budaya asing yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Budaya asing yang tidak selaras dapat dengan mudah merusak nilai-nilai Pancasila, mengancam keutuhan dan identitas bangsa. Selain itu, persaingan global dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan teknologi dapat menimbulkan Indonesia dan ketidakadilan. Hal ini dapat menghambat terwujudnya sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu tantangan era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, menghadirkan tantangan baru bagi harapan Pancasila. Kemudahan akses informasi dari berbagai belahan dunia dapat menimbulkan kebingungan dan disorientasi bagi masyarakat, terutama generasi muda.
Munculnya platform media sosial juga dapat mempermudah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax yang dapat menentang persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat menghambat terwujudnya sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Yang ketiga, tantangan internal. Selain tantangan dari luar, terdapat juga tantangan internal dalam menerapkan Pancasila. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat merupakan salah satu tantangan utama. Ekstremisme dan radikalisme juga menjadi ancaman serius bagi Pancasila. Ideologi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-1, yaitu Tuhanan Yang Maha Esa. Upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut yaitu: 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila yang efektif dan berkelanjutan. 2. Yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan membangun toleransi antar agama, suku, dan budaya. 3. Memperkuat peran lembaga-lembaga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Yang keempat dan terakhir yaitu mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara positif dan bertanggung jawab. Kegiatan yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu salah satunya adalah ikut bergotong royong dalam membersihkan lingkungan masyarakat. Dan di sekolah saya melaksanakan tiket sekolah dan tidak berkelahi dengan teman. Dan di keluarga saya tidak berkelahi dengan saudara saya, membantu orang tua saya, dan menghormati orang tua saya. Dan itulah tantangan yang saya hadapi untuk menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Baiklah, salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan Pancasila di Indonesia adalah perbedaan budaya, suku, agama, dan ras. Meski Pancasila memegang persatuan dan keberagaman, masih sering terjadi konflik antar kelompok karena perbedaan tersebut. Salah satu itu kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila juga menjadi tantangan, terutama di kalangan generasi muda yang terpengaruh oleh arus globalisasi dan teknologi. Strategi menghadapi tantangan tersebut antara lain dengan memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah sehingga generasi muda dapat memahami nilai-nilai Pancasila sejak dini. Pemerintahan juga perlu mendorong dialog antaragama dan antar suku untuk menciptakan toleransi. Saya menerapkan Pancasila dengan cara menghormati teman-teman. Saya juga berbeda agama dan budaya. Saya selalu mengedepankan gotong royong dan kegiatan sehari-hari, misalnya membantu tetangga yang sedang bersekitar. Selain itu, saya berusaha berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, seperti tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang mereka. Sekian dari saya. Baiklah, itu tadi dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.